Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap bersuka cita dan menyatakan Dia Allah yang baik. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, selamat para ladies yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu bicara tentang iman yang merindukan, iman merindukan pimpinan daripada Roh Kudus. Dan kita tidak pernah dikatakan sebuah kebetulan ketika sepanjang tahun ini bahwa Tuhan memberikan visi kepada gereja kita ini, tentu melalui gembala senior, yaitu tema kita atau sepanjang tahun ini visi kita yaitu bicara tentang iman. Nah, iman ini harus kemudian kita harus perbaharui. Jadi jangan kemudian kita berpikir setelah kita percaya kepada Yesus, di mana ketika kita percaya kepada Yesus kemudian iman itu sudah diberikan kepada kita, kemudian kita tidak akan mengembangkan kembali iman itu. Artinya kita tidak boleh kemudian puas sampai di situ. Nah, saya mau ingatkan bahwa iman itu bukan Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa iman itu bukan Tuhan. Nah, iman itu adalah alat yang diberikan oleh Tuhan supaya kita boleh mengenal Tuhan itu lewat iman itu. Nah, jadi karena kita tidak pernah melihat bahwa kita tidak pernah berjumpa secara face to face dengan Yesus, kita tidak pernah melihat bahwa kemudian Yesus mati, Yesus disalibkan, kita percaya untuk hal semuanya itu karena iman itu saat waktu para murid-murid, jadi ketika mereka itu sedang menghadapi yang namanya sebuah pelayanan, tapi ternyata yang terjadi adalah mereka tidak bisa atau gagal di dalam sebuah pelayanan, sehingga muncullah Matius 17 ayat yang ke-20, sebuah pernyataan daripada Tuhan Yesus, di mana Matius 17 ayat 20 kemudian Yesus berkata seperti ini. Dikatakan di dalam Matius 17 ayat 20, Yesus berkata kepada mereka, yaitu kepada para murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Nah, biji sesawi ini adalah kecil sekali, ya. Jikalau jikalau ibu-ibu, jikalau para lady sudah pernah mungkin ke Israel melihat di sana ada biji sesawi itu sangat-sangat kecil. Nah, Yesus coba mengungkapkan di sini, dikatakan iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, ayat ini yang seringkali kemudian dipakai oleh orang-orang yang kemudian mempergunakan iman itu, sehingga mereka berpikir bahwa dengan iman yang sekecil itu, maka mereka dapat melakukan hal-hal yang besar. Saya setuju dan kita sepakat bersama-sama apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini itu adalah benar. Bahwa iman yang sekecil itu pun kita bisa kemudian dikatakan memindahkan gunung. Tetapi kita harus ingat di ayat yang 20 bagian pertama, Yesus bicara karena kamu kurang percaya. Nah, kenapa hari ini kita kurang percaya? Karena iman yang Tuhan taruh dalam hidup kita, iman itu tidak bekerja secara maksimal. Artinya, iman yang ada dalam hidup kita hari ini masih dipengaruhi oleh logika-logika yang ada di dunia ini. Yang kemudian mungkin kita merasa bahwa orang berkata atau kita baca di dalam firman Tuhan bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Dia turun dari sorga, datang ke bumi. Ini kemudian secara logika itu tidak masuk di dalam logika kita. Sehingga muncullah kata karena kamu kurang percaya. Nah, oleh sebab itu, hari ini sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita yang namanya iman yang sekecil itu. Nah, bagaimana kita harus bisa memaksimalkan, bukan cuma sekedar kita terima iman yang sekecil itu, tetapi kita harus kemudian mengupgrade dengan apa? Dengan yang namanya kita baca firman.
Karena dengan kita baca firman, maka iman itu pasti akan bertumbuh. Dengan kita baca firman, maka iman itu seperti seperti sebuah tumbuhan yang kemudian disirami air, baru bisa namanya mengalami sebuah pertumbuhan. Nah, kemudian sesuatu yang terjadi kalau kita lihat hari-hari ini, ternyata iman yang tadi dikatakan, iman yang kecil itu bisa memindahkan gunung, dan kemudian itu yang mulai disalahgunakan oleh orang percaya. Sehingga yang terjadi kemudian dengan iman itu, mereka hidupnya menjadi liar. Bukan dipimpin oleh Roh Kudus, yang sudah semestinya bahwa ketika seseorang yang diberikan oleh Tuhan itu yang namanya iman, maka orang tersebut atau seseorang yang beriman itu bukan diperintah lagi oleh iman itu, tetapi imannya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat apa yang disebutkan iman yang liar itu kita bisa lihat di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita lihat ya, Matius 7 ayat 15 sampai 23. Di ayat yang ke-15 ini Tuhan bicara terhadap, dia bilang begini. Dia mengatakan seperti ini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, yang salah mengajarkan tentang iman itu. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat yang ke-24, 16, dari buahnya lah, saudara perhatikan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi seseorang yang beriman itu akan kelihatan dari buah. Buah itu bicara karakter. Jadi nggak ada yang namanya orang beriman, dia tidak punya karakter Kristus. Nah, seseorang yang beriman pasti ujung-ujungnya pasti berkarakter Kristus. Tidak mungkin tidak berkarakter Kristus. Nah, dapatkah dikatakan orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kemudian kita lihat terus ayat selanjutnya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin Tuhan katakan pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tentu kalau pohon yang baik hasilnya pasti baik. Bibit yang baik pasti hasilnya baik. Iman itu sudah ditaruh dalam hidup kita, otomatis harus mengeluarkan yang baik. Dan ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuangnya ke dalam api. Sebelum nanti kita akan lihat ayat 21. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat yang ke-21 kita lihat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Ini orang beriman. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini orang beriman. Dikatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini iman yang dipimpin oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus, yaitu melakukan namanya karakter Kristus. Nah, ayat yang ke-24, ini yang ke-22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini orang beriman, yang hari ini kita lihat. Mempergunakan iman itu, menyalahgunakan iman yang liar dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini yang sedang kita lihat hari-hari ini. Ayat yang ke-22, ayat 23 kemudian dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat di dalam Matius 7 tadi ayat 21 sampai 23, ini yang kita lihat sedang dipraktikkan di gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ini yang kemudian orang melihat kalau orang bernubuat, orang bermujizat, ini berarti imannya ini sungguh-sungguh top. Imannya ini iman yang paling tinggi. Imannya ini iman yang hebat, punya karunia-karunia yang hebat. Tetapi kalau kita lihat, kenapa sampai Tuhan bilang, Tuhan katakan, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Apakah ada yang salah di sini? Nah, dari sini kita lihat ternyata bahwa
Orang yang beriman yang kemudian mempergunakan yang namanya itu mujizat, karunia, dia mengusir setan, ternyata dia melakukan sesuatu itu dengan sebuah keliaran. Jadi sangat liar apa yang dia kerjakan. Dan kemudian ayat 23 tadi itu dikatakan, tapi kemudian Yesus bilang, orang yang melakukan kehendak Bapakku. Berarti tidak cukup sesuatu yang namanya hari ini, kita kemudian cuma beriman saja kepada Yesus, tapi kemudian kita tidak meningkatkan hidup kita menjadi sama serupa dengan Yesus. Jadi tidak ada yang namanya beriman saja, cuma percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita hanya percaya saja bahwa Yesus mati, kita hanya percaya saja Yesus bangkit, kita hanya percaya saja bahwa Yesus hari ini ada dalam kerajaan sorga, kita hanya percaya bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua tanpa sebuah perubahan hidup. Jadi jelas hari ini ketika seseorang kita tanda-tanda seseorang itu yang dikatakan dia yang beriman yang sudah mengalami sebuah kedewasaan adalah iman yang mengalami sesuatu yang namanya perubahan daripada karakter hidup. Sehingga kalau kita lihat hari ini bagaimana kita di gereja ini Tuhan tuntut. Tuhan bukan kemudian jahat sama kita. Kemudian Tuhan pres sedemikian rupa sehingga kita harus melakukan yang namanya mega project karakter Kristus. Karena yang saya mau ingatkan hari ini, tidak mungkin kita bisa masuk di dalam kerajaan sorga kalau kita masih punya karakter lama. Walaupun hari ini kita percaya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini tentu kita tidak bisa kemudian bicara kepada para petobat pemula yang baru bertobat. Nah, kita ini kan sudah orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah mungkin ikut Tuhan sudah puluhan tahun. Kita sudah lama kenal Tuhan. Kita sudah bergereja sedemikian lama. Hari ini kita tidak bisa kemudian cuma sekedar seperti itu. Tapi kita harus keluar daripada cara hidup kita yang lama, supaya kita menunjukkan, ini loh aku manusia Kristus. Ini loh aku sudah dirubah oleh Tuhan. Ini loh manusia Kristus sudah nampak dalam hidup kita. Memang itu tidak gampang. Saya akui itu tidak mudah, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Kita kadang-kadang kita kemudian dituntut lebih daripada orang-orang di sekitar kita. Tapi kita harus percaya karena apa? Bahwa ada roh Allah dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Nah, Roh Kudus itulah yang akan memimpin hidup saudara dan saya. Roh Kudus itulah yang akan membimbing hidup kita supaya kita menjadi sama serupa dengan Yesus. Jujur saya bicara hari ini, kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, tidak mungkin hari ini kita mengalami sesuatu perubahan dalam hidup kita. Nah, saya coba bawa iman yang tadi saya katakan, Yesus kemudian memberikan perumpamaan iman sebesar biji sesawi. Artinya iman yang kecil, yang bisa memindahkan gunung, yang karena dasarnya dia harus percaya. Karena pertama ketika Yesus bicara tentang kurang percaya, berarti harus percaya sungguh-sungguh, kemudian melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap hidup kita, baru kemudian kita bisa memindahkan gunung. Itu konsepnya. Nah, kita lihat yang kedua, saya mau bicara tentang iman yang besar. Iman yang besar itu iman seperti apa? Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius 15 ayat 22 sampai 28, yaitu ini bicara tentang seorang perempuan Sirofenisia. Dari Injil yang lain disebut dia perempuan Sirofenisia. Tapi di sini dikatakan perempuan Kanaan, orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang bukan dari bangsa Yahudi, ya. Orang bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa pilihan. Nah, satu kali perempuan ini dia datang, dikatakan ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ada masalah, ada persoalan. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia harus percaya kepada Yesus. Tapi kemudian ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Karena Yesus tahu bahwa dia harus datang bukan kepada orang Kanaan, tapi dia harus datang kepada bangsa Yahudi. Lalu kemudian dikatakan murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus. Murid-muridnya minta kepada Yesus bukan untuk menyembuhkan loh. Tapi ada satu bahasa yang sangat-sangat tidak enak. Dan saya percaya bahwa
perempuan Kanaan ini, perempuan Sirofenisia ini dengar pasti apa yang dikatakan oleh para murid-murid ini. Dia bilang begini, mereka katakan, suruhlah ia pergi. Bayangkan, murid-murid itu ngomong, suruh dia pergi karena mereka sangat terganggu. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat 24, apa yang dikatakan? Jawab Yesus. Yesus kemudian mengungkapkan kepada perempuan Sirofenisia ini, kepada perempuan Kanaan ini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus bilang begini, aku cuma diutus, bukan untuk kamu loh. Dia bilang, aku diutus untuk orang Israel, kamu orang Kanaan, bahasanya begitu. Aku tidak diutus untuk kamu, aku tidak datang untuk kamu loh. Nah, kemudian ayat yang ke-26, apa respon daripada perempuan Sirofenisia ini? Kemudian apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-26? Tetapi ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, dia tidak kemudian patah semangat, dia tetap datang kepada Yesus dan kemudian dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia tetap menyampaikan isi hatinya. Dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Nah, saudara perhatikan ayat 26, ini satu jawaban yang sangat tidak enak didengar oleh wanita ini. Kita juga mungkin kalau datang kepada Yesus, waktu Yesus bicara begini, ini kita bisa mundur dari Tuhan. Tuhan bilang begini, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan, para ladies, coba kita berpikir, kita lagi sulit, kita lagi susah, waktu kita doa, ternyata Tuhan jawabnya nggak enak sama kita. Diibaratkan dia sama seperti seekor anjing. Bayangkan seperti itu. Tapi kemudian kita lihat ayat yang ke-27, apa yang dikatakan oleh perempuan ini. Ayat 27 kita lihat, kata perempuan itu, dia nggak marah loh. Ini hebat. Ini yang menarik perhatian daripada Yesus dan nanti kita akan lihat apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus. Kata perempuan itu benar Tuhan. Dia membenarkan. Dia ngomong benar. Aku ini nggak layak untuk Tuhan. Memang kamu tidak datang untuk aku. Dia bilang. Benar Tuhan. Kemudian dia bilang namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Ini waktu saya baca seperti ini, kita jarang mungkin punya iman seperti perempuan ini. Nah, kemudian ayat yang ke-28, apa yang diungkapkan oleh Yesus. Kemudian Yesus berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, muncullah kata besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saya mau bicara tentang iman yang besar, iman seperti apa? Iman yang besar, iman seperti apa? Apakah iman yang besar kemudian sama seperti tadi, kemudian iman yang kemudian kita bisa memindahkan gunung, kemudian kita bisa pindahkan rumah, kita bisa pindahkan laut, kita bisa belah laut? Tidak. Nah, konsep kata besar iman dari apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, artinya iman yang siap untuk direndahkan. Kita kerap kali kita gagal di dalam perjalanan iman kita. Karena kerap kali kita tidak mau dipandang remeh oleh orang lain. Kita tidak mau direndahkan oleh orang lain. Kita tidak mau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, ketika kita punya sikap seperti itu di mana kita tidak mau direndahkan, maka saudara, disinilah yang saya lihat bahwa iman kita adalah iman yang kanak-kanak. Iman kita adalah iman yang belum di-upgrade oleh Tuhan. Nah, bicara tentang besar imanmu, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah iman yang tidak gampang tersinggung. Orang yang mau direndahkan gak gampang tersinggung. Kita lihat bagaimana banyak orang mundur dari gereja karena tersinggung. Banyak kemudian gereja pecah karena tersinggung. Tidak dianggap, tidak dilihat sama mungkin pemimpinnya. Itu sehingga akhirnya dia mundur. Nah, itu yang namanya kemunduran. Nah, kalau kita hari ini mau dipuji oleh Tuhan, di mana iman kita besar, tidak dianggap tidak masalah.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini akhir zaman. Ada bahasa-bahasa yang kasar yang akan kita jumpai. Di mana-mana kalau kita lihat di bangsa ini, ada statement-statement yang barusan kita tahu, bagaimana seorang anggota dewan akhirnya buat statement, marahlah dari pihak angkatan. Nah ini bahaya. Kita pun sama, kadang-kadang mungkin pasangan kita yang mungkin jawabnya tidak enak di telinga kita. Sehingga mungkin kita mulai tersinggung, kita mulai marah, akhirnya mulai ribut, bertengkar, karena kita merasa kita tidak dianggap. Saya juga mengalami juga hal-hal seperti itu. Bukannya kita ini kemudian tidak mengalami. Saya beberapa hari yang lalu ketika saya berbincang-bincang dengan istri saya, tiba-tiba ada bahasa yang tidak enak saya dengar. Sempat saya sudah agak sedikit tersentak, saya mau marah. Tapi saya ingat, waktu saya mau marah ini, khotbah tentang perempuan Sirofenisia ini saya ada khotbahkan di beberapa waktu yang lalu, tentang iman yang harus siap direndahkan. Nah, itulah ketika saya alami masalah, makanya seringkali saya bicara begini. Saudara yang dikasihi Tuhan, para ladies, iman itu akan bertumbuh, betul kita dengar firman Tuhan, tapi kalau tidak alami namanya masalah, nggak mungkin bisa bertumbuh juga. Nah, ketika saya alami ada jawaban yang tidak enak di kuping saya dari jawaban dari istri saya ingat ini ayat ini di dalam Matius 15 ini yang tentang perempuan Sirofenisia, yang kemudian Tuhan taruh poin sama saya bahwa iman yang harus siap direndahkan. Di situ kemudian saya tahu, disitulah dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ketika kita hadapi masalah. Di situ saya bilang, Tuhan terima kasih, saya tidak mau ribut dengan istri saya, walaupun itu ada sedikit unek-unek di dalam hati saya dan kemudian merasa begini, seperti ada bahasa bilang begini, istrimu sudah kurang ajar sama kamu. Istrimu ini mesti dilabrak dikit, gitu kan? Saya tahu ini memang bisikan setan, ya kan? Setan yang bisik-bisik seperti itu. Tapi saya pikir ya ini karena memang situasi istri saya mungkin lagi tidak nyaman, dan memang benar ketika besok harinya dia posting di grup kami, grup keluarga, ternyata dia lagi membereskan sesuatu, lagi membereskan di tempat cucian, dan dia kepleset, ternyata dengkulnya itu luka. Kemudian dia posting di grup bahwa dia ada jatuh. Nah, jadi saya langsung tahu, saya bilang, kalau kemarin saya ribut, ini kan karena memang suasana dia mungkin hatinya nggak nyaman, makanya jadi seperti itu. Nah, kalau kita hari ini kita punya konsep selalu berpikir bahwa lawan bicara kita lagi suasana tidak nyaman, maka saya percaya tidak mungkin akan terjadi yang namanya konflik. Ketika kita tahu bahwa pasangan kita mungkin sedang tidak atau lagi punya masalah dan persoalan, maka saya percaya bahwa pasti kita akan menyikapi itu dengan sikap yang dewasa. Nah, ini yang saya mau katakan, di akhir zaman ini pasti akan kita alami ke depan, itu banyak hal-hal yang kita akan alami seperti ini. Sepertinya kita direndahkan, kita tidak dianggap di gereja, mungkin di ladies, kemudian ada seperti bahasa yang meremehkan sama kita. Nah, ini yang sering kali kita lihat di dalam sebuah perkumpulan seperti itu. Nah, kalau kita punya iman yang siap untuk direndahkan, maka saya percaya bahwa apa yang Yesus katakan, besar imanmu, itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka Tuhan akan angkat hidup kita menjadi orang yang lebih besar lagi. Nah, itu yang kemudian tadi saya katakan bahwa orang yang besar imannya itu berarti dia tidak gampang tersinggung, kemudian dia melihat jauh ke depan. Kenapa orang berbicara seperti itu? Berarti Tuhan izinkan untuk memproses hidup saya. Nah, hari ini ketika saudara dan saya, Tuhan sedang bawa hidup kita ke depan, bahwa kita akan memasuki waktu demi waktu, hari demi hari, yang semakin hari semakin sulit. Yang Tuhan minta hari ini, iman kita itu harus iman yang teguh, kokoh dengan Dia. Iman yang harus setia dengan Dia.
Apapun yang terjadi, makanya tetaplah setia dengan Tuhan. Tetap kita harus ikuti terus untuk program-program acara daripada gereja kita ini, karena saya melihat kalau Tuhan taruh tentang 1 tahun ini tentang iman ini luar biasa. Jadi biarlah hari ini iman kita jangan dipimpin oleh diri kita sendiri. Iman kita tidak boleh dipimpin oleh hawa nafsu kita. Iman tidak boleh dipimpin oleh keinginan kita. Tetapi iman yang ada dalam hidup saudara dan saya harus dipimpin, harus dibimbing oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, sehingga saya dan saudara akan menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa untuk setiap kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar, kami sudah mempelajari tentang iman yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kami. Tuhan, Kau bicara kepada kami, iman yang sebesar biji sesawi, kami bisa memindahkan gunung. Tetapi Tuhan, Engkau bicara bukan sesuatu yang spektakuler, Tuhan. Memang kami percaya bahwa iman itu sesuatu yang spektakuler, tetapi iman yang harus percaya dulu, di mana kami harus menyerahkan totalitas hidup kami. Setiap Tuhan ego kami harus menyerahkan setiap Tuhan logika kami hanya kepadamu. Karena ketika kami menyerahkan logika kami kepadamu Tuhan, kami percaya bahwa disitulah iman di situ akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Supaya kami Tuhan tidak menjadi, ada iman yang dalam hidup kami tidak menjadi liar. Supaya kami tidak mengusir setan, kami bernubuat, kami melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Bukan karena keinginan kami sendiri, tapi kami percaya bahwa iman yang Tuhan taruh dalam hidup kami, untuk mengusir setan, untuk melayani, itu semuanya Tuhan, karena diperintah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mau belajar sama seperti perempuan Sirofenisia, di mana ketika Tuhan dia mengalami masalah, dia mengalami persoalan, dan ketika dia datang kepadamu Tuhan, walaupun bahasa yang Kau sampaikan itu adalah kebenaran, di mana Kau datang untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kanaan Tuhan, bukan untuk bangsa yang lain. Tetapi perempuan Sirofenisia, walaupun ada jawaban yang sangat menyakitkan hati dia Tuhan, tetapi dia tetap melihat bahwa memang dia harus siap untuk direndahkan. Dan disitulah dia mendapatkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Sehingga Engkau Tuhan Yesus berkata, besar imanmu. Hari ini iman yang besar itu Tuhan harus ada dalam hidup kami. Yaitu iman yang hari ini Tuhan kami tidak dianggap. Kami disepelekan orang. Kami dipandang sebelah mata sama orang lain pun Tuhan. Kami tetap percaya Yesus adalah Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan tersinggung Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar di malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan tumbuhkan terus dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap para ladies. Jadikan mereka ini Tuhan. Jadikan mereka berkat-berkat-Mu Tuhan, supaya mereka bisa membawa banyak wanita-wanita Tuhan untuk bisa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan Tuhan semuanya mereka ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan menutup untuk kebaktian ladies kami pada malam hari ini Bapa. Mari Engkau dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu, karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Para ladies yang dikasih Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini, sampai dengan selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus.